Pernah nggak sih kalian mikir, katanya dunia mau beralih ke energi bersih biar bumi makin sehat. Tapi kok makin ke sini, harga listrik malah makin naik, harga bensin nggak turun-turun, bahkan harga barang di pasar ikut melonjak. Di tahun 2026 ini, kita nggak cuma berhadapan sama inflasi biasa, tapi kita lagi dihantam badai yang namanya greenflation. Halo semuanya, saya Fadilatul Afifah dan hari ini kita akan bedah kenapa sih niat baik menyelamatkan bumi malah bikin kantong kita jebol. Kita akan bahas studi kasus ekonomi makro paling panas tahun ini. Bank predicted Tuesday that energy prices may surge 24% in 2026 to their highest level since the Russia-Ukraine conflict erupted in 2022 due to the war in the Middle East, while overall commodity prices are projected to increase 16%. In its latest commodity markets outlook released on Tuesday, the World Bank said that attacks on energy infrastructure and shipping disruptions in the Strait of Hormuz, which handles about 35% of global seaborne crude oil trade, have triggered the largest oil supply shock on record, with an initial reduction in global oil supply of about 10 million barrels per day. Fertilizer prices are projected to increase by 31% in 2026, driven by a 60% jump in urea prices, while prices for base metals, including aluminum, copper and tin, are expected to reach all-time highs. Precious metals prices are forecast to increase 42% as geopolitical uncertainty fuels demand for safe haven assets. Commodity prices could rise even higher if hostilities escalate or supply disruptions from the Iran war last longer than projected, the report said. Indermit Gill, the World Bank Group's chief economist and senior vice president for development economics, said the war is hitting the global economy in cumulative waves, warning that poorer populations will be hardest hit. Oke, kita lihat faktanya. Dari video yang sudah kalian lihat tadi, berdasarkan laporan terbaru dari Bank Dunia per April 2026, harga energi global diprediksi melonjak hingga 24%. Kenapa ya? Ada dua alasan utama. Pertama, geopolitik. Eskalasi konflik di Timur Tengah awal tahun ini sukses mengganggu jalur distribusi minyak dunia. Kalau minyak terganggu, biaya logistik naik dong. Kalau biaya logistik naik, harga kerupuk di Palembang pun bisa ikut naik. Kedua, proteksionisme hijau. Banyak negara maju sekarang lagi perang tarif. Mereka membatasi masuknya teknologi murah dari luar seperti panel surya atau baterai listrik demi melindungi industri dalam negeri mereka sendiri. Efeknya apa nih? Teknologi hijau yang harusnya murah malah jadi barang mewah. Inilah yang kita sebut sebagai cost push inflation di level global. Kenapa sih kasus ini bisa terjadi secara sistematis? Dalam ekonomi makro, kita mengenal adanya shock supply atau kejutan penawaran. Dunia saat ini sedang dipaksa melakukan transisi energi secara cepat. Pemerintah mulai memberlakukan pajak karbon yang tinggi bagi perusahaan. Tujuannya sih bagus, biar polusi berkurang. Tapi masalahnya infrastruktur energi terbarukan belum siap 100% untuk menggantikan energi fosil secara murah. Akhirnya perusahaan membebankan biaya pajak dan biaya transisi itu ke siapa? Ya ke kita dong, para konsumen. Harga barang jadi mahal karena ongkos produksinya naik drastis. Dampak makronya nggak main-main loh teman-teman. Yang pertama, resiko stagflasi. Ini adalah kondisi yang paling ditakuti ekonom. Harga barang-barang naik atau inflation, tapi pertumbuhan ekonomi melambat atau stagnan. Yang kedua, penurunan purchasing power atau daya beli kita turun. Uang Rp100.000 yang tahun lalu bisa dapat banyak, sekarang cuma dapat sedikit. Ini bakal memukul konsumsi rumah tangga yang merupakan motor utama dari ekonomi Indonesia. Yang ketiga yaitu ketidakpastian moneter. Bank Indonesia akan dipaksa menaikkan suku bunga untuk mengerem inflasi. Artinya apa nih? Cicilan motor atau pinjaman modal usaha bakal makin berat bunganya. Terus solusinya gimana dong? Kita nggak mungkin balik lagi ke energi kotor selamanya kan?
Nah, solusi terbaiknya yaitu yang pertama, subsidi hijau tepat sasaran. Pemerintah harusnya nggak cuma kasih pajak atau hukuman bagi industri, tapi kasih insentif bagi perusahaan yang mau transisi agar harga produknya tetap murah. Yang kedua, diversifikasi rantai pasok. Kita harus mandiri, jangan cuma bergantung pada impor teknologi hijau. Indonesia kan punya nikel tuh. Kita harus jadi pemain kunci baterai dunia supaya harganya lebih terkontrol di dalam negeri. Yang ketiga, bauran kebijakan. Kebijakan fiskal atau belanja pemerintah harus fokus ke jaring pengaman sosial untuk masyarakat bawah yang paling terdampak oleh kenaikan harga. Yang keempat, investasi sumber daya manusia atau upskilling. Transisi ke ekonomi hijau itu butuh tenaga kerja ahli. Kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi harus mulai fokus ke green jobs. Tujuannya agar generasi muda kita bukan cuma jadi penonton, tapi jadi pemain kunci yang mengoperasikan teknologi masa depan. Yang kelima yaitu akselerasi teknologi dan digitalisasi. Efisiensi adalah kunci. Kita perlu mendorong penggunaan teknologi digital untuk memonitor konsumsi energi secara real time dan memastikan distribusi subsidi tepat sasaran lewat data yang akurat. Dengan teknologi, kebocoran anggaran bisa ditekan seminimal mungkin. Yang keenam, diplomasi ekonomi dan pendanaan hijau atau green financing. Kita nggak bisa jalan sendiri. Indonesia harus proaktif menjalin kerjasama internasional untuk mendapatkan akses pendanaan hijau dengan bunga yang murah dan transfer ke teknologi dari negara maju. Ini penting loh, supaya beban biaya transisi energi tidak sepenuhnya membebani APBN kita. Jadi, kesimpulannya, ekonomi makro bukan cuma soal angka di atas kertas, tapi soal pilihan hidup kita. Kita mau bumi yang biru, tapi kita juga butuh dompet yang gak selalu merah. Menurut kalian, apakah kita terlalu terburu-buru buat transisi ke energi hijau? Atau memang ini yang harga yang pantas kita bayar demi masa depan yang cerah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Saya Fadilatul Afifah, salam ekonomi.